Halo adik-adik, masih di Cetar, tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Nah, kembali di pertanyaan Mr. Klik nih. Bagaimana cara mematahkan pensil tanpa disentuh? Bagaimana coba? Oh, dilempar ya itu masih disentuh. Yang lain? Kita coba lihat gambar berikut ini. Dimasukkan ke dalam air. Jadi pensil itu seolah-olah terlihat patah. Nah, ini merupakan salah satu sifat cahaya, yaitu akan terjadi pembiasan ketika pensil dimasukkan ke dalam air, terlihat patah. Nah, itu ada beberapa sebenarnya pertanyaan teka-teki yang perlu kita ketahui. Yang dasarnya kita harus mengetahui sifat-sifat cahaya. Sekarang untuk yang terakhir nih, kita akan belajar bagaimana skema melihat benda. Kita kan bisa melihat benda nih di sekitar kita. Bagaimana cara kita bisa melihat meja, kursi, rumah, orang yang kita sayangi, semuanya pemandangan alam. Ini ada gambar nih, perhatikan adik-adik. Pilihlah tanda panah yang sesuai. Bagaimana proses melihat benda? Kita lihat, apakah proses melihat benda itu dari misalnya ini Toto, dari Toto ke kursi kembali ke Toto, set gitu. Atau seperti ini, dari matahari ke Toto kemudian ke kursi. Atau seperti ini, dari Toto ke matahari ke kursi kembali lagi ke Toto. Atau yang terakhir, dari matahari ke kursi kemudian ke Toto. Coba, dari 4 pilihan ini adik-adik pilih yang mana? Skema melihat benda dengan benar. Apakah 1, atau 2, atau 3, bahkan nomor yang 4? Nomor 4. Wow, coba kita lihat nomor 4. Apakah mata kita mengeluarkan cahaya seperti Cyclops? Set, kembali lagi. Bukan, berarti salah. Kita cermati. Sumber cahaya itu yang menjadi awal dari proses skema melihat. Berarti harusnya dari matahari. Betul sekali, nomor 3. Jadi kita tahu skema yang melihat itu seperti ini adik-adik. Matahari akan memancarkan sinar ke arah benda. Benda kemudian memantulkan ke arah mata kita yang ditangkap oleh retina mata manusia. Jadi ini adalah skema melihat benda dengan benar. Coba tahan. Kalian bisa lihat dan pahami, Mr. Klik akan hitung 5, 4, 3, 2, 1. Jelas ya? Berarti dari matahari ke benda dan ke Toto. Berarti kita bisa tahu tadi beberapa yang kita pelajari hari ini kita rangkum dalam sebuah rangkuman yang singkat. Apa saja sifat cahaya? Yang pertama, cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, cahaya merambat lurus. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Ini adalah rangkuman dari sifat cahaya. Kemudian, bagaimana skema melihat benda dengan benar? Skema melihat benda dengan benar itu dimulai dari matahari. Matahari memancarkan sinar ke kursi, kemudian kursi memantulkan sinar itu ke mata kita semua. Jelas ya adik-adik semua? Nah, untuk memantapkan pemahaman tentang cahaya, Mr. Klik akan ada soal-soal yang harus adik-adik jawab di rumah. Perhatikan soalnya, kita akan mulai. Soal nomor 1, Mr. Klik akan bacakan ya. Matahari dan lampu yang menyala dapat menerangi bumi, sehingga kita dapat melihat keindahan alam di sekitar kita. Matahari, lampu, atau benda yang dapat memancarkan cahaya sering disebut dengan A. Cahaya lampu, B. Sumber cahaya, C. Cahaya terang, D. Benda bercahaya. Yang mana adik-adik? Langsung betul nih, sumber cahaya, betul sekali. Jawabannya adalah B, sumber cahaya. Udah paham nih kelihatannya. Lanjut ya, nomor 2. Nomor 2,
Proses terjadinya pelangi merupakan salah satu fenomena alam yang menunjukkan bahwa cahaya A dapat dipantulkan, B dapat dibiaskan, C menembus benda bening, D merambat lurus. Yang mana? C? Kita coba cek. Menembus benda bening. Salah dong, kurang tepat. Yang mana yang betul? Oke, yang B, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Wah, kita lanjut lagi ya. Oke, soal nomor 3. Sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan melalui satu lubang. Hal itu menandakan bahwa cahaya A merambat lurus, B dapat diuraikan, C menembus benda bening, D dapat dibiaskan. Yang mana? Saya ulangi nih ya. Sinar matahari dapat masuk ke ruangan melalui suatu lubang. Hal itu menandakan bahwa cahaya A merambat lurus, B dapat diuraikan, C dapat menembus benda bening, D dapat dibiaskan. Wah, betul sekali. Jawabannya adalah A, merambat lurus. Soal lagi atau sudah? Lanjut. Oke, lanjut deh. Soal nomor 4. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ini pada waktu COVID-19 Toto harus potong rambut nih, biar rapi nih, seperti Mr. Klik nih. Anak-anak juga jangan lupa di rumah harus potong. Dibantu oleh ayahnya. Nah, Toto melihat bayangan wajahnya lewat cermin. Gambar tersebut menunjukkan sifat cahaya apa, anak-anak? A. Dapat dipantulkan, B. Dapat dibiaskan, C. Menembus benda bening, D. Merambat lurus. Wah, langsung betul. Oke, jawabannya adalah dapat dipantulkan. Soal terakhir. Soal nomor 5. Perhatikan. Skema proses melihat manusia yang benar ditunjukkan oleh gambar yang mana? A, B, C, atau D? Ingat, sumbernya harus pertama dari sumber cahaya, jangan dari mata kita. Set gitu. Coba perhatikan yang mana? A, belum tepat dong. Yang mana yang lain? C, coba kita lihat. Oke, memang adik-adik semua luar biasa sudah mengikuti pembelajaran cahaya, tentang sifat cahaya dan skema tentang proses manusia melihat. Nah, untuk adik-adik semua untuk memperdalam materi, silahkan adik-adik bisa siapkan HP kalian, scan barcode berikut ini. Mr. Klik akan beri waktu jenjang 10 detik deh. Kita hitung deh ya. Persiapan cepat-cepat pakai scan barcode. Kalian bisa mempelajari materi cahaya lebih dalam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, adik-adik, kita tadi sudah belajar tentang cahaya. Dan kita mengetahui berbagai fenomena alam, salah satunya adalah pelangi. Semoga tadi materi itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Mr. Klik sudah dapat menemani kalian untuk belajar. Semoga siaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Salam cetar, tetap di rumah, belajar dengan cerdas dan pintar. Dadah!